Vaksinasi untuk pencegahan COVID-19 di Indonesia telah dimulai. Meski begitu ternyata masih ada masyarakat yang meragukan vaksin Sinovac yang datang dari Tiongkok ini. Mulai dari efektivitas keamanan hingga kehalalan vaksin. Program vaksinasi COVID-19 telah dimulai. Berdasarkan survei yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, UNICEF dan WHO, pada September lalu menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia bersedia menerima vaksin COVID-19. Namun ada sekitar 7% masyarakat yang menolak untuk divaksinasi. Responden yang menolak menyebutkan faktor keamanan, efektivitas serta meragukan kehalalan vaksin sebagai faktor pertimbangan. Berbagai informasi pun bermunculan, mulai dari adanya sanksi berupa denda atau kurungan penjara bagi masyarakat yang menolak menerima vaksin COVID-19, adanya penyuntikan vaksin COVID-19 mandiri yang bisa diakses dengan berbayar, hingga kepastian menerima vaksin bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. Meski masih terdapat pro dan kontra dengan melakukan penyuntikan vaksin perdana pada presiden, pejabat negara, tokoh publik dan tenaga kesehatan menunjukkan komitmen pemerintah dalam keseriusannya memerangi pandemi COVID-19. Dan untuk membahas lebih jauh tentang hak asasi dan kewajiban vaksinasi COVID-19, saat ini kita telah terhubung secara sambungan telepon dengan Dr. Tirta Mandirahudi, relawan COVID-19. Selamat pagi, Dr. Tirta. Ya, selamat pagi. Ya, dokter, ini pelaksanaan vaksinasi di Indonesia telah dimulai, di mana Presiden dan beberapa tokoh masyarakat juga telah menerima vaksin, termasuk Dokter Tirta sendiri. Nah, boleh diceritakan, digambarkan bagaimana pengalaman Dokter Tirta menerima vaksinasi ini? Adakah gejala atau efek samping yang dirasakan? Karena kan banyak sekali nih dok, kekhawatiran dari masyarakat untuk menerima vaksin karena takut dengan efek samping dari vaksin tersebut. Kalau soal vaksin itu ya sudah sama. Kalau nggak aman, nggak keluar BPOM. Saya udah menerima 2 dosis. Prosedur vaksin itu intinya adalah kita masuk, terus kita cek NIK kayak KTP, dicekin benar nggak sesuai dengan data. Habis itu dicek tekanan darah, denyut nadi, kecepatan napas, gula darah suatu. Habis itu mengecek inform konsen. Terus di inform konsen itu ada 16 poin kayak yang harus dilihat. Setelah diisi, diputuskan bisa layak mendapat vaksin apa enggak. Satu divaksin, suruh nunggu 30 menit setelah divaksin untuk ngecek ada side effect yang berat apa enggak. Habis itu dapat surat, terus dapat sertifikat lewat Peduli Lindungi yang isinya barcode, intinya data-data kita bahwa kita sudah divaksin, lalu 2 minggu lagi datang lagi untuk divaksin lagi. Keluhan yang saya rasain nggak ada, cuma lemes setelah 2 hari setelah divaksin. Oke, jadi tadi ada tahapan screeningnya juga, kemudian efek yang dirasa memang tidak ada, bahkan hanya merasa lemas saja gitu ya dok ya. Iya. Kemudian ini yang menarik untuk dibincangkan juga nih dok. Kemudian vaksin sudah mendapatkan izin edar, sudah halal direstui oleh MUI. Kemudian masih banyak masyarakat ini yang menolak vaksinasi dan dengan alasan bahwa menolak vaksin adalah suatu hak dari seseorang. Bagaimana tanggapan Dokter Tirta terhadap hal tersebut? Kalau dari saya sih untuk menolak itu akibat berita hoax, Pak. Jadi berita hoax ini itu membuat masyarakat menjadi tidak percaya sama vaksin. Sehingga adalah tugas kita yang lebih tahu itu untuk meluruskan gitu. Jadi itulah yang terjadi dan saya tidak pernah marahin orang-orang yang menolak vaksin sih. Karena apa? Walaupun ada hukumnya itu kan kalau nggak salah memakai undang-undang wabah atau 84 yang mengatakan segala pihak yang dianggap mengganggu penanganan wabah bisa kena pidana. Tetapi Wamenkumham Provinsi mengatakan pidana itu kan utama edukasi ya, edukasi dulu. Nanti kalau misalkan edukasi nggak tetap tambah banyak ya provokator yang akan ditindak. Oke, memang edukasinya harus digencarkan. Kemudian ini juga yang kemarin sempat ramai, banyak sekali masyarakat menggugat karena ada langkah tegas dari pemerintah untuk memberikan sanksi denda begitu kepada mereka yang menolak vaksin dan ini dianggap melanggar hak asasi. Nah, apakah memang dengan adanya sanksi pidana dengan denda, misalnya di DKI Jakarta akan melakukan denda 5 juta kepada orang-orang yang menolak vaksin, apakah memang hal ini, langkah ini baik untuk dilakukan, Dokter Tirta? Setahu aku gini ya, kalau hak itu emang kesehatan itu hak segala rakyat, tapi dalam penanganan wabah, kalau seseorang yang mengganggu penanganan wabah, itu bisa kena pidana, Mbak. Ada undang-undangnya.
Dan undang-undang itu sudah 184. Vaksinnya demi kemanusiaan juga, gitu lah. Tapi saya nggak setuju kalau awal-awal itu gina, karena akan mengganggu edukasi. Tapi saya setuju kalau provokator yang dipidana, yang penyebar hoax. Oke, berarti tantangannya memang ini masih banyak akun-akun ataupun orang-orang yang menyuarakan untuk menolak vaksinasi dan ini disinformasi ya, Bukan Dok ya? menyuarakan nolak vaksin. Saya paling nggak suka nyebar hoax, bukan hanya nolak. Jadi nyebar hoax kayak vaksin isinya microchip, vaksin buat mati, vaksin bahaya, vaksin itu untuk mendata. COVID itu bisnis. Nah, orang-orang kayak gini Pak yang harus penjara. Oke, berarti Bukan apa hanya yang menolak, harus Pak. dilakukan kemudian oleh pemerintah nih, Dokter Tirta, dan Ya penjarain masyarakat orang-orang yang mungkin? nyebar hoax. Penjarain semua orang yang nyebar hoax. Itu udah suara saya dari kemarin. Kemarin Pak Jokowi kan, saya kan curhat tuh di sharing-sharing bersama KSP mengenai PPKM nggak efektif. Pak Jokowi mendengarkan. Saya sudah berteriak keras ini ke teman-teman Dewan Ketahanan, ke teman-teman Polri bahwa saya sudah melaporkan 2 akun ini. Satunya akunnya mengancam membunuh dokter, kedua akun yang menyebarkan hoax soal COVID. Saya cuma pengen semua akun yang menyebarkan hoax COVID itu dipenjara. Itu doang. Karena itu mengganggu penanganan wabah dan membuat mispersepsi di masyarakat. Masyarakat tuh menganggap orang-orang kayak gitu benar. Baik, sejauh pengamatan dari Dokter Tirta juga sudah dilakukan tindakan belum terhadap para penyebar hoax ini? Masih berkurang, masih belum banget. Makanya saya laporin sendiri aja. Beberapa di Polda Metro, beberapa Polda Jatim. Oke, berarti ini juga menjadi tantangan untuk masyarakat bisa lebih jeli ya dalam menerima informasi. Kemudian ini dokter yang juga menarik, bahkan dalam sosialisasi, kemudian dalam pelaksanaan vaksinasi ini ada perdebatan terkait vaksin yang didapat nih dok. Karena ada juga yang menganggap Pfizer lebih baik, kemudian ada yang menganggap Sinovac yang sedang didistribusikan ini efikasinya rendah sekali dan dipertanyakan efektivitasnya. Apakah pandangan ini baik atau apakah pandangan ini wajar di tengah-tengah masyarakat, Dokter Tirta? Itu adalah pandangan yang menurut saya nggak bagus ya, karena satu, efikasi itu bukan untuk dibandingkan. Jadi maksudnya efikasi 65, satunya efikasi Pfizer. Nah kita harus tahu, Sinovac itu kan basisnya virus RNA inaktif. Pfizer itu mRNA, jadi protein spike, komponen kecil dari virus hidup. Sekarang kalau saya tanya, sampai kapanpun virus inaktif itu memang efikasinya antara 60 sampai 70. Tapi side effect-nya kecil banget. Nah, kalau Pfizer, dia emang 95% efikasi, tapi cocok buat orang tua. Nah, dia nyimpennya di minus 70 derajat, makanya lebih mahal. Nyimpennya mahal. Terus karena dia protein spike, reaksi alerginya pasti akan lebih ada. Sekarang saya tanya ke masyarakat, atau ke Mbak sendiri deh, kalau misalkan sudah tahu faktanya sarung virus mati, yang satunya komponen protein dari virus hidup, logika aja pasti akan berani yang mana? Keamanan. Nah itulah yang dimaksud BPOM, testingnya. Efikasi 65.3 itu artinya bukan rendah. Artinya vaksin ini efektif untuk mencegah kita terinfeksi virus COVID dan menjadi gejala berat dengan 3 kali lebih rendah resikonya. Resiko kita terkena COVID dan gejala berat itu 3 kali lebih rendah kalau kita divaksin Sinovac. Kalau Pfizer jadi 5 kali lebih rendah. Tapi kan Pfizer nanti sekarang buat untuk orang beresiko. Kalau Sinovac untuk orang anak muda. Gitu Mbak. Baik, berarti memang ini juga harus dipertimbangkan bagaimana keamanan yang memang juga diutamakan oleh pemerintah ya dok ya. Oke Dokter Tirta, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita tapi kita harus jeda sejenak. Oleh karena itu pemirsa kita juga akan masih kembali tetap bersama kami di Halo Indonesia.